Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti akan berada di dalam surga yang penuh dengan mata air. Mereka akan mengambil apa yang diberikan Tuhannya kepada mereka, dan sungguh mereka itu orang-orang yang bertakwa dahulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Dan mereka dahulu sedikit tidur di malam hari, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Ya, ini juga secara tersirat menyebutkan bahwasanya orang-orang bertakwa ini melakukan qiyamul lail, ya. Dan juga sholat malam ini hadirin sekalian merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Dinamakan sebagai sholat tahajud, ya, karena memang bangun malam itu perlu kesungguhan, ya, perlu kesungguhan. Paling tidak hadirin sekalian, ya, sholat malam yang kita lakukan ini paling tidak sholat witir tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi mereka berpandangan bahwasanya sholat witir ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban. Dalam mazhab mereka, tradisi mazhab Syafi'i, ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Perbedaan antara fardu dengan wajib. Kita sering mendengarkan istilah sholat fardu, pernah juga mendengar istilah sholat wajib, ya. Mayoritas ulama mereka sama, istilah fardu dan wajib ini sama-sama mempunyai fungsi keharusan. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi mereka mempunyai perbedaan, membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu ini kedudukannya lebih kuat, ya. Secara dalil fardu ini didukung oleh dalil-dalil yang sifatnya qat'i, sifatnya pasti, ya. Adapun wajib ini didukung dengan dalil yang sifatnya dhanni. Misalnya seperti perintah sholat 5 kali sehari semalam, ini dalilnya semuanya qat'i. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pandangan mengenai hal itu. Namun ada perintah-perintah yang dipahami sebagai sebuah keharusan dalam mazhab mereka, ya, namun dalilnya ini adalah dhanni. Dhanni ini tidak sampai pada derajat qat'i. Seperti perintah untuk berkorban, ya. Misalnya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana hadha." Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki, kemampuan secara finansial, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholatku ini, yaitu masjid Rasulullah. Hadis ini dipahami oleh ulama-ulama Hanafiyah sebagai kewajiban. Karena kalau bukan kewajiban, maka tidak perlu ada ancaman. Dalam hadis ini Rasulullah mengancam bagi yang mereka diberikan kemampuan secara finansial, ya, kemampuan ekonomi, kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati masjidku ini. Dilarang untuk masuk masjid Rasulullah. Seandainya ini adalah sesuatu yang sunnah atau sifatnya pilihan, tentu tidak perlu adanya ancaman. Namun dalil ini sifatnya dhanni, ya, sehingga mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Namun demikian, antara ulama-ulama Hanafiyah dan jumhur ini sama-sama sepakat bahwasanya apabila perintah itu didukung dengan dalil yang sifatnya qat'i, maka jika orang menentangnya bisa menyebabkan kepada kekafiran, keluar dari agama Islam. Ya, misalnya perintah sholat 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini tidak ada satupun ulama yang berbeda pandangan. Sehingga orang yang menentang perintah ini, maksudnya tidak meyakini perintah ini sebagai sebuah kewajiban, dia bisa keluar dari agama Islam. Berbeda dengan orang yang menentang perintah yang berdasarkan dalil dhanni seperti tadi, ya, perintah untuk berkorban. Maka jumhur ulama atau mayoritas ulama dan juga ulama-ulama Hanafiyah mereka sepakat seseorang yang menantang perintah yang sifatnya dalilnya itu dhanni tidak sampai mengeluarkan pada agama Islam, ya.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada tadi, salat malam ini termasuk di dalamnya ada salat witir, ya, hendaknya salat witir, dan oleh karena itu Rasulullah menekankan salat witir ini sebisa mungkin tidak ditinggalkan, ya. Apabila seseorang khawatir tidak bisa bangun malam, maka hendaknya dia melakukan salat witir di awal malam ataupun sebelum tidur. Dalam sebuah hadis bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ausani khalili bitsalath." Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku atau berpesan kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, al-witru qabla naum, yaitu melakukan salat witir sebelum tidur. Kemudian asyamu thalathati ayyam fi syahr, berpuasa 3 hari di dalam 1 bulan, yaitu hari-hari ayyamul bid maksudnya. Kemudian raka'ataini minad duha, melakukan 2 rakaat salat duha. Nah, tentu hadirin sekalian, meskipun hadis ini, ya, ucapan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas dan menyebutkan itu adalah pesan Rasulullah atau nasihat Rasulullah untuk dirinya, akan tapi tentu juga bisa berlaku untuk kaum muslimin secara umum. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang waktu, ya, waktu melaksanakan sholat qiyamul lail, ini yang utamanya adalah di pertengahan malam, ya. Lebih utama lagi adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian adapun jumlah rakaatnya mungkin juga sudah sering kita perdengarkan, bahwasanya jumlah rakaat sholat malam ini yang dilakukan oleh Rasulullah kebanyakan adalah 8 rakaat, ya, 8 rakaat. Namun para ulama memahami hadis ini bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan sebagai sebuah batasan maksimal sholat malam, ya, karena sholat malam ini bisa masuk di dalamnya sholat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan ataupun sholat yang dilakukan di waktu malam hari, ini namanya sholat malam. Dan harus seseorang ketika hendak melakukan sholat malam harus sudah selesai melakukan sholat isya, ya, tidak boleh sholat malam atau qiyamul lail itu dilakukan sebelum sholat isya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah qiyamul Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Qiyamul Ramadan atau sholatut tarawih sunnatun lirrijali wan nisa, tuadda ba'da sholatil isya. Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, biasa disebut dengan sholat tarawih, merupakan sholat sunnah yang berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan, ditunaikan pada selesai sholat isya. Wa qabla al-witr rak'atain, dan dilakukan juga sebelum witir. Tata caranya adalah dengan 2 rakaat. Wa yajuzu an tu'adda ba'dahu walakinahu khilaful afdal wa yastamiru waqtuha ila akhiril lail. Boleh juga sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat witir, maksudnya misalnya seseorang ingin menjalankan sholat tarawih itu di malam hari, ya, dia tidur terlebih dahulu, ya, namun ini adalah khilaful afdal ataupun menyelisihi sesuatu yang lebih utamanya adalah dilakukan sebelum witir. Dan waktu menjalankan sholat tarawih ini membentang sampai akhir malam, sebagaimana waktu qiyamul lail itu sendiri. Rawal jama'ah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimah. Fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati untuk melakukan qiyam Ramadan, ya, salat malam di bulan Ramadan. Dan perintah itu tidak bersifat wajib. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari dengan rasa iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, tentu banyak hadirin sekalian wasilah atau sarana-sarana ibadah yang menjadi penghapus
dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, ya, oleh kaum muslimin, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah qiyamul Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain misalnya seperti wudu dan juga zikir setelah sholat. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terlebih adalah dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa-dosa besar ini seseorang harus bertaubat, ya, bertaubat secara baik, ada rasa penyesalan, kemudian berazam tidak mengulanginya lagi, dan kemudian menggantinya dengan amal-amal soleh yang lain. Jika dosa itu terkait dengan manusia yang lain, ya, hutang piutang ataupun menzalimi orang lain, maka hendaknya dia meminta untuk dihalalkan atau meminta dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, ya. Jadi boleh dibilang bertaubat dari kesalahan dosa yang ada kaitannya dengan orang lain ini memerlukan upaya usaha yang lebih bandingkan dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, termasuk adalah zikir setelah sholat. Fardu ini juga menjadi penghapus dosa. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang selesai sholat fardu kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali, kemudian tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir 33 kali, dan digenapi menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw ghufira lahu min dhanbi wa in kana mithla zabadil bahri, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak ya beberapa ibadah yang menjadi penghapus dosa, ya. Kemudian al-jama'atu fi berjamaah dalam melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yajuzu an yusalla fi jama'atin kama yajuzu an yusalla alal infirad, walakinna sholatuhu jama'atan fil masjid afdala 'indal jumhur. Waqad taqaddama ma yufidu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla bil muslimin jama'atan wa lam yudawimu 'alal khuruj khasyatan an yufrata 'alaihim thumma kana 'ala jam'ihim Umar ala imamin. Salat malam di bulan Ramadan ini dilakukan secara berjamaah lebih utama dan boleh dilakukan secara sendiri. Sebagaimana hal ini didasari dengan riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyam Ramadan secara berjamaah, meskipun kemudian Rasulullah meninggalkannya. Ya, mungkin hadis ini sangat masyhur. Rasulullah melakukan qiyam Ramadan secara berjamaah 3 hari atau 4 hari, ya, atau 4 malam. Kemudian Rasulullah tidak keluar dari rumah dan para sahabat menunggu, dan Rasulullah menyaksikan hal itu. Sengaja Rasulullah tidak keluar. Alasannya adalah khawatir sholat Ramadan itu atau qiyamul lail di malam Ramadan atau sholat tarawih ini menjadi sebuah kewajiban, karena Rasulullah masih hidup, masih ada kemungkinan wahyu turun, sehingga khawatir sholat malam Ramadan ini menjadi sebuah kewajiban dan pasti akan memberatkan, ya. Sholat fardu yang 5 kali saja, yang mungkin sekali sholat barangkali membutuhkan 5-10 menit, ya, itu pun masih banyak yang meninggalkan. Oleh karena itu dalam riwayat Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat, kewajiban sholat bagi umatnya, pertama kali sebanyak berapa kali? 50 kali. Kemudian Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah meminta keringanan, dikurangkan, dan Rasulullah meminta akhirnya dikurangkan dari 50 menjadi 45, dan berulang kali Rasulullah dinasihati oleh Nabi Musa alaihi salam sampai kemudian sholatnya menjadi 5 kali. Nabi Musa pun masih
mengatakan kepada Rasulullah, minta lagi supaya dikurangkan, ya, umatmu masih keberatan untuk menjalankan sholat ini. Rasulullah kemudian merasa, ya mungkin merasa sudah malu, ya, diskonnya sudah terlalu banyak, ya, dari 50 menjadi 5 ini berapa persen itu? 90%, ya, mungkin 95%. Dan betul, ya, hari ini mungkin kita bisa menyaksikan umat Islam yang tidak menjalankan sholat fardu ini mungkin cukup banyak, ya, hadirin sekalian. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam sebuah hadis, sholat fardu ini menjadi 5, namun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan 10 kali lipat, sehingga seperti 50 kali sholat. Ini juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi sholat malam ini dilakukan secara berjamaah. Dan setelah Rasulullah meninggalkan, maksudnya meninggalkan sholat malam bulan Ramadan secara berjamaah, kemudian pada masa Abu Bakar juga tidak ada, kemudian pada masa Umar baru diadakan lagi, karena Umar waktu itu sebagai Khalifah Amirul Mukminin melihat umat Islam melakukan sholat masjid di malam Ramadan dan suaranya itu seperti saut-sautan, ya, seperti saut-sautan antara satu dengan yang lainnya. Maka beliau berpikir alangkah baiknya seandainya sholat ini dilakukan secara berjamaah dan diimami oleh satu orang imam. Maka beliau meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat malam. Kemudian beliau mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian al-qira'atu fihi, bacaan yang dibaca pada waktu sholat malam. Laisa fil qira'ati fi qiyami Ramadan syai'un masnun, tidak terdapat satu perintah khusus yang menyebutkan tentang bacaan tertentu yang dibaca pada waktu sholat malam Ramadan. Wa warada 'an salaf annahum kanu yaqra'una al-mi'atain wa ya'tamiduna 'ala al-'isi min tulil qiyam. Terdapat beberapa riwayat, ya, terdapat riwayat bahwasanya dahulu orang-orang salaf, ya, maksudnya sahabat, tabi'in, mereka yang biasa membaca, yang biasa dibaca dalam sholat malam itu adalah mi'atain, kebanyakan 200 ayat. Mi'atain itu 200, ya. Dalam setiap rakaatnya 200 ayat, ya. Dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah kalau sholat malam ini rata-rata ayat yang dibaca adalah sebanyak 100-an ayat dalam setiap rakaatnya. Mereka melakukan qiyamul lail dengan bersandar di atas tongkat, disebabkan karena panjangnya berdiri pada waktu sholat malam. Wala yansharifuna illa qubail buzughil fajr, dan mereka tidak selesai menjalankan sholat malam itu melainkan mendekati datangnya waktu fajar. Fayasta'jiluna al-khadam bit-ta'am makhafatan an yattali'a 'alaihim, maka setelah itu mereka bersegera pulang untuk memakan sahur, ya, karena khawatir fajar telah tiba. Wa kanu yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin fa idza quri'a biha fi 12 raka'atan adda dzalika takhfifan. Dan mereka banyak ketika qiyamul lail Ramadan ini membaca surat Al-Baqarah, ya, di 8 rakaat. Jika mereka selesai membacanya di 12 rakaat, maka diulangi lagi dengan dibaca secara lebih ringan. Mungkin tempo bacaannya lebih ringan, ya. Mungkin hadis yang kita sering dengar juga, Rasulullah SAW pada waktu qiyamul lail juga membaca surat Al-Baqarah, hadirin sekalian, surat Ali Imran, An-Nisa, ya, dalam satu rakaat, ya. Subhanallah. Mungkin kita belum pernah melakukan hal itu dan mungkin tidak akan pernah kali, hadirin sekalian, ya. Tidak akan pernah barangkali, ya. Selain mungkin tidak hafal, ya, dan tidak kuat melakukannya, ya.
Tapi boleh bagi bapak-bapak yang punya azam, keinginan kuat untuk mencoba hal itu, yang mulai membaca surat Al-Baqarah ya. Nanti bagaimana rasanya ya. Biasanya kaki itu cukup apa? Pegel ya, cukup lelah ya. Oleh karena itu disebut dengan qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang soleh itu biasa melakukan qiyamul lail. Sekali lagi hadirin sekalian, mungkin bagi kita ya, kalaupun toh tidak bisa menjalankan qiyamul lail dengan sunnah-sunnah Rasulullah seperti tadi, panjangnya, bacaannya dan seterusnya, ya paling tidak kita berusaha ada rakaat-rakaat yang kita lakukan di setiap malam. Mungkin secara bertahap, barangkali membiasakan 2 rakaat, kemudian setelah itu dibiasakan lagi 4 rakaat dan seterusnya ya. Dan memang itu perlu perjuangan dari sekalian, perlu perjuangan dan bahkan perlu usaha keras ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat sunnah yang berikutnya adalah sholatul duha, yaitu sholat sunat duha. Yang pertama, keutamaan sholat duha. Ada banyak hadis yang disebutkan Rasulullah bersabda, yasihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, yusbihu ala kulli sulami ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap sendi salah seorang di antara kalian itu ada nilai sedekahnya. Ya, setiap sendi dalam tubuh kita ya, itu mempunyai hak untuk melakukan sedekah. Ya, saya pernah dengar sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita itu ada berapa ratus? Banyak ya? Banyak ya Pak Imam? Kalau tidak tahu jumlahnya, jawaban banyak itu lebih selamat ya. Maka Rasulullah mengatakan setiap ucapan tasbih merupakan sedekah. Ucapan tahmid, bacaan tahmid, alhamdulillah juga sedekah. Bacaan tahlil, la ilaha illallah juga sedekah. Takbir sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Namun semuanya itu bisa diwakili, sedekah-sedekah yang banyak tadi itu bisa diwakili atau di-cover dengan 2 rakaat salat duha. Jadi salat duha itu mempunyai fadilah yang seperti tadi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud ya. Dan juga dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, fil insani sittuna wa thalathumiyah mifsal. Nah, ini ternyata ada Pak Imam ya, ada jumlah berapa sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia. Sesungguhnya kata Rasulullah tahu sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada sejumlah 360 sendi. Yatasaddaq an kulli mifsalin minha sadaqah. Maka hendaknya seseorang bersedekah untuk setiap sendinya. Qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Untuk setiap sendi kita kita sedekah itu siapa? 360 kali banyaknya. Maka Rasulullah mengatakan, an-nukhamatu fil masjid yadufanuha aw syai' yunahiha 'anit tariq fa illam yaqdir faraq'at ad-duha tujzi'u anhu. Ya, yaitu membersihkan satu yang kotor yang ada di dalam masjid, kemudian menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan merupakan sedekah. Ya. Artinya sedekah itu tidak harus berupa harta, ya, tidak harus berupa harta. Ini namanya sedekah. Tetapi kalau infak itu selalunya berupa uang ya, kalau berinfak. Tapi kalau sedekah ini lebih umum, bisa berupa harta, bisa non harta. Orang tersenyum saja itu namanya sedekah. Jangan dibilang berinfak ya. Nah, saya infaknya apa? Senyum, bukan, itu salah istilah. Ya, jadi kalau infak ini harus berupa harta. Kata Rasulullah, jenis sedekah itu bisa banyak ya, menyingkirkan duri dari jalanan,
ya, membersihkan masjid dari suatu hal yang mengganggu ya. Dan barang siapa yang tidak mampu melakukan hal itu, maka 2 rakaat duha itu bisa sama dengan atau tujzi'u anhu, yaitu sama atau mengcover dengan sedekah-sedekah tadi. Qala Syaukani wal haditsani yadullani ala idhami fadli duha wa kibari mawqi'iha wa ta'akkudi masyru'iyyatiha wa anna rak'ataiha tajziyani an 360 sedekah. Imam Syaukani mengomentari 2 hadis di atas ini menunjukkan begitu agungnya fadilah keutamaan sholat duha dan besarnya kedudukannya sholat duha, dan begitu ditekankannya atau disyariatkannya sholat duha, dan 2 rakaat sholat duha itu cukup untuk mengcover ya, memenuhi sedekah sebanyak 360 sendi yang ada di dalam tubuh manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi paling tidak 2 rakaat duha ini bisa dilakukan setiap hari ya. Adapun hukumnya tentu adalah sunnah ya. Salatul duha ibadatun mustahabbatun faman syaa'a thawabaha falyu'addiha wa illa faltathiba 'alaihi fi tarkiha. Salat duha merupakan sunnah dan barang siapa yang ingin mendapatkan pahala yang besar tadi hendaknya dia melakukannya. Namun jika dia tidak melakukannya atau meninggalkannya, tidak ada dosa baginya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqul la yad'uha. Kami menyaksikan Rasulullah itu melakukan salat duha sampai kami bisa mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Namun beliau juga pernah tidak melakukan sholat duha sampai kami mengatakan Rasulullah itu tidak melakukan sholat duha. Ya, artinya berarti kadang dilakukan dan juga kadang tidak dilakukan. Atau boleh jadi ketika sahabat mengatakan hal ini Rasulullah nampak tidak melakukan, barangkali ketika melakukan juga tidak disaksikan oleh sahabat. Artinya ada sebagian sholat duha yang para sahabat itu menyaksikannya, dan ada sebagian sholat duha yang dilakukan Rasulullah dan sahabat tidak menyaksikan. Intinya hadirin sekalian, sholat duha ini hukumnya mustahabbah ataupun sunnah, dianjurkan, dan fadilahnya seperti yang disebutkan di dalam hadis. Adapun waktunya, waktu sholat duha, yabtadi waqtuha birtifa'i syamsi qadra rumhin wa yantahi hina az-zawal, walakin al-mustahab an tu'akhkhar ila an tartafi'a asy-syamsu wa yashtaddul harru. Salat duha itu dimulai dari sejak matahari meninggi setinggi qadra rumhin, setinggi kalau dilihat dari kejauhan matahari itu seperti setinggi 1 tombak. Ya, umumnya tombak itu berapa meter kira-kira? Mungkin 1,5 meter atau 2 meter gitu ya dari kejauhan. Ya, kalau dikonversi dalam menit itu biasanya antara 10 menit atau 15 menit dari sejak syuruk. Sejak apa? Bunyi syuruk itu. Syuruk itu adalah waktu matahari terbit, dan itu kita tidak boleh melakukan sholat ketika pas matahari terbit. Namun ditunggu sampai meninggi ya, mungkin sekitar 10 menit atau 15-an menit ya, atau 10 menit lah pokoknya. Dan itu juga sudah dianggap memasuki waktu sholat duha dan berakhir sampai masuk waktu sholat zuhur. Namun afdolnya, utamanya hendaknya sholat duha itu agak diakhirkan, tidak pas selesai matahari terbit setinggi baida rumhin ya, tetapi hendaknya diakhirkan agak dirasakan matahari itu panas sengatannya. Kalau dalam hadis itu standarnya adalah ketika disebutkan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha faqala salatul awwabin idza ramadat al-fisal min ad-duha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau datang ke daerah Quba. Ahlu Quba ini penduduk Quba ya, kita tahu Masjid Quba ya. Wa hum yusalluna duha, dan Rasulullah ketika datang di
daerah Kuba itu menyaksikan masyarakat yang ada di situ melakukan sholat duha. Maka Rasulullah menyebutkan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Idza ramadat al-fisal, ketika al-fisal ini adalah anak unta. Anak unta ketika dia apa bahasa bukan jingkrak-jingkrak ya. Dia tersengat matahari kemudian sudah kepanasan. Ya. Jadi waktu pagi matahari sudah mulai terik, panas dan menyengat, kemudian anak unta itu sudah mulai apa ya? Gerak ya, apa namanya itu? Maksud jingkrak-jingkrak ya. Di sini Ramadan itu adalah panas ya, rasa panas. Kata-kata Ramadan itu berasal dari lafaz ini ya, karena bulan Ramadan itu biasanya panas ya. Minad duha, yaitu ketika matahari sudah anak unta sudah mulai kepanasan di waktu duha. Ini sebagai dalil tentang dianjurkannya sholat duha itu dilakukan agak diakhirkan ya, tidak langsung tadi selesai matahari terbit ya, ataupun setelah matahari meninggi qaidar rumhin, setinggi tumbak. Nah ini tentu berbeda hadirin sekalian, berbeda dengan sholat syuruk yang mungkin biasa kita lakukan. Meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan sholat syuruk ini adalah sholat duha yang diawalkan. Namun ketika Rasulullah berbicara tentang 2 rakaat setelah syuruk, ini tidak sedang berbicara tentang sholat duha, akan tetapi berbicara tentang keutamaan seseorang yang sholat subuh secara berjamaah kemudian melanjutkan dengan berzikir, dan insya Allah majelis ilmu ini bagian dari zikir. Kemudian mereka menunggu berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu mereka sholat 2 rakaat. Maka pahala yang didapatkan itu seperti orang melakukan haji dan umrah tamatan, sempurna. Ya, hadisnya ini sahih. Oleh karena itu para ulama sebagian menyebutnya sebagai sholat sunat syuruk ya. Apapun namanya, itu adalah keutamaan 2 rakaat yang dilakukan seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian berzikir sampai matahari terbit, dan setelah itu mereka sholat 2 rakaat ya. Karena memang dalam hadis ini Rasulullah juga tidak menyebutkan nama sholatnya ya. Baik. Jadi intinya sholat duha ini dilakukan lebih baik agak diakhirkan ketika matahari sudah mulai terasa panas ya. Kemudian ada 2 rakaatiha, jumlah rakaat sholat duha. Aqallu rakaatiha ithnatan kama taqaddam hadis Abi Dzar, wa aktsar ma thabata min fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Jumlah rakaat paling sedikit sholat duha itu adalah 2 rakaat seperti hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dzar yang sudah disebutkan tadi. Dan adapun jumlah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah 8 rakaat. Wa aktsar ma thabata min qawlihi 12 rakaatan. Dan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini kebanyakan 8 rakaat, namun ada ucapan Rasulullah yang menunjukkan sebanyak 12 rakaat. Wa qad dhahaba qaumun minhum Abu Ja'far At-Tabari wa bihi Jazm Al-Hulaimi wa Rayyani min Asy-Syafi'iyyah ila annahu la hadda li aktsariha. Sebagian ulama seperti Abu Ja'far At-Tabari, ini dari ulama Malikiyah, dan Al-Jazm Al-Hulaimi, dan juga dari kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berpandangan bahwasanya jumlah rakaat salat duha ini tidak ada batasnya. Qala Al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi, lam ara an ahadin min as-sahaba wa tabi'in annahu hasaraha fi 12 raka'atan, wa kadzalika qala Suyuti. Imam Al-Iraqi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau menyebutkan, aku tidak mendapati seorang satupun dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang berpendapat batasan salat duha 12 rakaat itu tidak ada. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Imam
Suyuti, ya. Namun seperti tadi yang disebutkan adalah umumnya kebanyakan yang dilakukan sholat duha oleh Rasulullah berdasarkan perbuatan Rasulullah itu 8 rakaat. Namun secara ucapan ada ucapan yang jumlah sholat duha itu 12 rakaat. Karena kita tahu hadirin sekalian, yang dinamakan sunnah Nabi atau sesuatu dianggap hukum sunnah ketika dinisbatkan kepada Nabi itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Rasulullah. Jadi boleh jadi ada sesuatu yang sunnah dasarnya adalah ucapan Rasulullah, meskipun dalam perbuatannya Rasulullah barangkali tidak melakukan. Ya, oleh karena itu tidak selalunya, tidak semestinya kita mengatakan sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun apabila Rasulullah mengucapkannya juga bisa bernilai sebuah sunnah, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang sabda Rasulullah, bainal adzanaini du'aun la yurad. Sesungguhnya setiap di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamat, kita selesai mendengarkan adzan kemudian menunggu iqamat, kata Rasulullah adalah apabila seseorang berdoa di antara waktu itu, maka doanya itu tidak akan ditolak. Namun kalau kita mencari hadis-hadis tentang apakah Rasulullah selalu berdoa di antara dua adzan itu, juga tidak mendapatinya. Tapi itu diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat, saya membaca dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, doa yang banyak dibaca Rasulullah ketika di antara dua adzan atau antara adzan dan iqamat itu adalah doa yang biasa kita sebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun Rasulullah sebenarnya ya tidak melazimkan, ya, tidak selalunya melakukan hal itu. Ya, tidak selalunya melakukan hal itu. Namun berdasarkan ucapan Rasulullah kita bisa menjadikan ucapan itu sebagai hukum, ya, sebagai sunnahnya untuk berdoa di antara dua adzan. Dan sholat yang kita lakukan qobliyah fardu, ya, sholat rawatib, itu juga di dalamnya ada doa, dan bahkan doa-doa yang kita panjatkan di sepanjang sholat itulah doa-doa yang terbaik. Bahkan dalam satu hadis, aqrabul abdi ilallah, atau waktu di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya adalah fis sujud, di saat dia sedang sujud, ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sholat duha, ya. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir ada dua sholat sunnah lagi, hadirin sekalian, yaitu sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Nama-nama sholat ini hadirin sekalian, ya, juga merupakan ijtihad para ulama, ya. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis yang dipahami oleh para ulama disebut sebagai sholat istikharah, Rasulullah tidak menyebutkan sholatlah kalian dua sholat istikharah. Tidak begitu bunyi hadisnya. Tetapi misalnya bunyi hadisnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil faridah thumma liyaqul Allahumma astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian dirundung suatu masalah, dirundung itu apa? Hamayahumu itu ya galau, ya, galau atau ya bingung, ya, mendapatkan satu permasalahan, terhimpit satu masalah, atau galaunya memilih satu di antara dua hal, atau memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Jadi istikharah ini tidak selalunya memilih dua perkara yang ada, ya, tetapi antara ada dan tidak ada juga boleh. Ya, misalnya seseorang ingin daftar satu pekerjaan, ya, namun pekerjaan ini sepertinya dalam hatinya itu kayak dia merasa tidak serak begitulah, ya.
maka dia istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dirundung satu perkara masalah, hendaklah dia melakukan 2 rakaat selain sholat fardu atau yang sifatnya bukan kewajiban. Jadi dalam hadis itu Rasulullah mengatakan melakukan 2 rakaat saja. Dan di dalam sholat itu nanti doanya, ya, atau setelah sholat itu 2 rakaat dilakukan yang bukan kewajiban, kemudian berdoa memohon kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku beristikharah kepadamu, memohon pilihan, meminta pilihan. Istikharah yastakhiru itu juga berasal dari kata khair. Khair itu artinya kebaikan. Jadi meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memohon kebaikan dengan ilmumu, dan aku astaqdiruka. Astaqdir ini kalau boleh kita terjemahkan bebasnya adalah memohon takdirmu, ya. Ya, meraba takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang Allah berikan kepada kita, karena setiap kita ini sejatinya sudah ditentukan. Oleh karena itu kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir itu bisa dirubah dengan doa, ya. La yuraddul qada illa ad-du'a. Tidak bisa qada atau takdir, ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa, ya. Dan dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, ya, disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus sesuatu yang dia kehendaki dan juga menetapkan sesuatu yang dia kehendaki. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ketika tawaf di Ka'bah, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika engkau tetapkan aku sebagai ahli surga, maka tetapkanlah. Jika engkau tetapkan aku selain dari itu, maka umhuha, ya, yaitu hapuskanlah. Kemudian beliau membaca firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Sesungguhnya Allah itu menghapus, mengangkat apa saja yang dia kehendaki dan juga menetapkan. Artinya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan atas kehendak Allah juga bisa saja dihapuskan. Nah, jadi nama istilah sholat istikharah juga terambil dari doa tadi. Doanya cukup panjang, ya. Sekali lagi, istikharah ini adalah memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya cukup panjang. Silakan hadirin sekalian yang ingin sholat istikharah, ya, sholat 2 rakaat, kemudian melantunkan doa ini. Saya bacakan lanjutannya, ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdur hali. Ya Allah, jika perkara ini baik untukku dan baik untuk agamaku dan baik untuk kehidupanku dan baik untuk akhir dari segala urusanku, maka faqdurhu li, tetapkanlah dia untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku untuk mendapatkannya, tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui urusan ini buruk bagiku, hadzal amra syarrun li fi dini, buruk bagiku untuk agamaku dan untuk kehidupanku, wa aqibati amri, dan buruk untuk akhir dari urusanku, maka fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkanlah diriku dari urusan itu. Waqdurhu li al khaira haitsu kana, kemudian tetapkanlah kebaikan untukku dari mana saja. Tsumma irdini bihi, kemudian ridhoilah aku, ya. Luar biasa doa dari istikharah ini, ya. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, sholat tasbih. Sholat tasbih ini ada satu hadis yang bersumber dari Ikrimah ibn Abbas. Ikrimah ani bin Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Al Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah. Abbas ini paman Rasulullah. Ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka. Maukah aku berikan sesuatu kepadamu? Maukah aku manahayam nahu itu juga memberi, ya. Ala af'al bika asyra khisalin, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak awwalahu wa akhirahu. Ada satu
perbuatan, ala af'al bika asyra khisalin, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kepada engkau 10 hal yang apabila engkau melakukannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, wa qadimahu wa hadithahu, dan yang lama maupun yang baru, wa khata'ahu wa 'amdahu wa saghirahu wa kabirahu, baik dosa itu yang kamu lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar, sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang terang-terangan. Asyru khisalin, 10 hal itu adalah antusolli 4 raka'atin taqra' fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab wa surah, yaitu melakukan sholat sebanyak 4 rakaat dan setiap rakaat kamu membaca Al-Fatihah dan 1 surat. Fa idza faraqta minal qira'ah, jika kamu selesai melakukan bacaan fi awwali raka'atin, di rakaat pertama, faqul wa anta qa'im, kemudian ucapkanlah dan kamu masih dalam keadaan berdiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar 15 raka'atan maratan, sebanyak 15 kali. Thumma tarka' fataqul wa anta sajidan 10, kemudian thumma tarka' fataqul wa anta raqi' 10, kemudian setelah itu kamu ruku dan membaca bacaan tadi, apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa' ra'saka minar ruku', setelah itu engkau bangkit dari ruku', fataquluha 10, dan kamu membacanya sebanyak 10 kali. Tsumma tahwi sajidan, kemudian kamu berangkat ke sujud, fataqulu wa anta sajid 10, dan kamu mengucapkannya seperti bacaan tadi sebanyak 10 kali dalam keadaan sujud. Tsumma tarfa' ra'saka minas sujud fataquluha 10, dan kamu bangkit dari sujud atau duduk di antara 2 sujud ya, dan membacanya sebanyak 10 kali. Tsumma tasjud fataquluha 10, kemudian kembali lagi sujud dan membacanya sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa' ra'saka minas sujud fataquluha 10, kemudian kamu bangkit dari sujud dan membacanya 10 kali. Fadzalika 75 fi kulli raka'atin, maka jumlahnya adalah 75 bacaan atau 75 kali di dalam 1 rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, kamu melakukan hal itu sebanyak 4 rakaat. Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan, jika kamu mampu, hendaknya kamu melakukannya 1 kali dalam sehari. Faf'al, maka lakukanlah. Fa illam tastati, jika tidak mampu, fa fi kulli jum'atin marratan, maka lakukanlah setiap seminggu sekali. Rasulullah menyebutkan dengan istilah setiap Jumat, maksudnya antara Jumat dengan Jumat. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin, jika tidak mampu maka lakukanlah 1 tahun sekali. Tidak disebutkan 1 bulan sekali ya. Setelah menyebut 1 minggu sekali, Rasulullah langsung menyebut kalau tidak mampu 1 tahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marratan, jika tidak mampu maka lakukanlah sekali seumur hidup. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan juga di dalam Sahih At-Tabrani, Sahih Ibnu Huzaimah dan juga Imam Tabrani. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, waqad rawa hadzal hadits min turukin katsirah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur, ya, diriwayatkan dengan banyak jalur ya, dengan banyak jalan. Wa an jama'atin minas sahabah, dan juga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Wa amthilatuha hadis Ikrimah hadza, di antaranya adalah hadis Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Wa qad sahahahu jama'atun minhum Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ajuri
wa Syekhuna Abu Muhammad Abdurrahim Al-Masri wa Syekhuna Al-Hafidh Abdul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah. Dan hadis ini banyak disahihkan oleh ulama-ulama hadis, dan diantaranya Abu Bakar Al-Ajuri dan juga Muhammad Abdurrahim Al-Masri dan juga Al-Hafidh Abdul Hasan Al-Maqdisi. Wa qala Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Mubarak mengatakan terkait hadis ini, salatut tasbihi muraghabun fiha. Salat tasbih ini dianjurkan, yustahabbu an yu'tadaha fi kulli hinin wa la yataghafalu anha. Hendaknya dilakukan dalam setiap waktu dan seseorang hendaklah tidak melalaikannya. Ya, maksudnya tidak melupakannya meskipun minimal tadi satu kali seumur hidupnya. Ini sholat tasbih. Tergambar ya hadirin sekalian ya tata caranya ya. Sholatnya seperti biasa, cuman setiap selesai bacaan tadi, misalnya satu rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat apa saja ya. Setelah selesai baca Al-Fatihah dan surat itu kemudian berzikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar sebanyak 15 kali ketika berdiri dan ketika dalam keadaan ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sebelum bangkit lagi itu membaca zikir tadi 10-10. Jadi selain daripada berdiri itu adalah 10 kali bacaan, dan itu dilakukan sebanyak 4 rakaat, maka jumlahnya 75 kali 4 ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kali tadi ini terakhir sekali ya. Salat hajat ya, salat hajat ini saya di Malaysia sering sekali melakukan salat hajat dan dilakukan secara berjamaah ya. Mereka punya tradisi itu ya. Rawah Ahmad bi sanadin sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanad yang sahih, an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa asbaghal wudu." Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma shalla rak'atain. Kemudian salat 2 rakaat yutimuhuma dengan sempurna, a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjilan aw mu'akhkharan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya, baik secara langsung mu'ajjalan itu segera, au mu'akhkharan atau secara ditunda. Namun sekali lagi tidak ada namanya istilah sholat hajat di dalam hadis ini. Istilah-istilah itu adalah seperti halnya sholat istikharah, sholat tasbih. Itu penamaan-penamaan yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dalam hadis itu sendiri tidak secara letterlek Rasulullah menyebutkan nama sholatnya. Rasulullah menyebutkan 4 rakaat yang sifatnya bukan fardu, 2 rakaat yang sifatnya bukan fardu. Karena hadis ini adalah berbicara tentang kebutuhan. Barang siapa yang melakukan wudhu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat dengan sempurna dan meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya baik langsung maupun tidak langsung. Yang namanya kebutuhan itu bahasa Arabnya apa? Hajat. Hajat, sehingga dinamakan sholat hajat. Mungkin ada sebagian orang yang tidak sepakat, wah ada itu sholat hajat. Ya memang namanya secara letterlek tidak ada. Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan ini namanya sholat hajat ya. Kalau di Malaysia ini sering sekali ya, saya di kampus itu bahkan dilakukan secara berjamaah ketika menjelang ujian UTS ataupun UAS, itu ada sholat hajat ya, mereka bersama-sama. Itu tradisi yang ada di mereka. Kemudian juga ada sholat taubat, sholat kusuf ya. Kemarin juga terjadi gerhana ya dan sekalian. Di sini mengadakan sholat kusuf? Tidak. Ya. Mungkin kelupaan ya sekalian. Baik. Sholat gerhana atau mungkin punya pendirian, kan gerhana bulan dan itu terjadi di siang hari, bulannya tidak kelihatan sehingga tidak sholat ya. Sebenarnya membentang sampai maghrib ya, sampai setelah maghrib ya. Baik, ala kulli hal, dan sholat gerhana itu harus dilakukan ketika masih ada gerhana ya. Kalau sudah lewat ya sudah, berarti sudah lewat waktunya, karena sesungguhnya sholat itu dilakukan pada waktunya.
sebagaimana sholat fardu itu juga dilakukan pada waktunya. Ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa sholat sunnah yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Yang tadi sholat qiyamul lail secara umum, kemudian sholat malam Ramadan, kemudian ada sholat duha, dan juga ada sholat istikharah, dan juga ada sholat tasbih, dan terakhir sholat hajat. Ya. Semoga memberikan pengetahuan bagi kita, dan lebih dari itu adalah kita mengamalkannya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dalam satu ungkapan disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya kembali kaji pada Ustaz Imam Syukur yang menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah sholat sunnah. Semoga bermanfaat semua, menambah wawasan kita dan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Barangkali ada pertanyaan.